Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbicara lagi mengenai Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat ini mengandung dua premis. Premis pertama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bila premis pertama ini terjadi, maka akan terjadi premis kedua. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu yang ditambahkan? Sebenarnya sebelumnya Yesus bicara mengenai hal-hal jasmani yang sering dicari oleh manusia di dunia ini. Hal-hal jasmani tersebut memang tidak salah. Dan kita semua manusia yang hidup di muka bumi ini mengusahakan hal yang sama. Berbicara tentang makanan, minuman, pakaian, ini berbicara mengenai fasilitas-fasilitas hidup. Begitu. Kita bekerja untuk apa? Kita memiliki karir untuk apa? Kita berusaha selama di bumi ini untuk apa? Kita sekolah, lalu sesudah itu kita lulus, lalu bekerja, kemudian menikah, kemudian membangun karir. Sesudah itu kita mulai mengusahakan segala sesuatu. Kenyamanan hidup. Nah, itu yang dimaksud Tuhan Yesus ditambahkan kepadamu. Bila premis pertama ini terjadi, kita lakukan dalam hidup kita, maka Alkitab katakan providensia Allah akan terjadi dalam hidupmu. Artinya, kekuatan untuk mengusahakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan hidup, itu kekuatannya muncul dari Allah semata-mata. Itu. Providensia Allah itu apa? Kan saya sudah bilang, providensia itu bicara mengenai penyediaan Allah. Mengenai kedaulatan Allah untuk melakukan segala sesuatu bagi ciptaannya. Nah, saudara, Alkitab katakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesudah itu, segala sesuatu akan terjadi teratur di dalam hidupmu. Bahwa providensia Allah mengikuti engkau selama engkau menerapkan prinsip-prinsip utama di dalam hidupmu. Prinsip-prinsip utama itu adalah prinsip kerajaan Allah, kingdom of God. Lalu yang kedua adalah kebenaran Allah, His righteousness. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dibalik prinsip ini. Kecenderungan kita lebih dulu mengusahakan hal yang kedua. Premis yang kedua maksud saya. Tadi kan ada dua premis. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang pertama. Lalu maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada premis pertama, kerajaan Allah.
dan kebenaran Allah. Lalu premis yang kedua itu adalah ditambahkan hal-hal yang menyangkut kebutuhan kita selama di muka bumi. Tetapi kekhawatiran kita memang menguasai hidup kita lebih kuat. Dan kita secara otomatis berfungsi sebagai manusia yang normal, manusia jasmani. Siapa manusia jasmani yang tidak berusaha? Ketika engkau tidak punya pekerjaan, otomatis engkau akan berpikir bagaimana caranya mengusahakan sesuatu. Bila engkau punya keluarga yang harus diberi makan, engkau punya tanggungan lain yang harus engkau penuhi. Ya, kalau orang punya rumah, dia harus membayar mortgage, membayar cicilan rumah. Kalau orang mempunyai keperluan-keperluan lain, mungkin dia mempunyai hutang personal loan kepada bank atas hal-hal tertentu karena membeli sesuatu, mungkin membeli mobil, membeli motor, membeli hal-hal lain yang engkau ingin gunakan untuk kenyamanan hidupmu. Nah, ini tidak salah, saudara, tapi premis ini harus ditempatkan di dalam prinsip yang benar sesuai dengan pengajaran Yesus. Premisnya adalah pertama-tama prioritas kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Perkenanan Allah. Nah, ini bicara mengenai usaha-usaha yang kita lakukan karena kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Ya. Katakan, hidup saya itu adalah hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Saya hidup hari ini oleh karena Allah menganugerahkan kepada saya kasih karunia yang khusus. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya bilang pewahyuan ini, sound doctrine ini hanya disampaikan kepada orang-orang yang percaya. Saudara, Alkitab itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah mencintai Tuhan, yang hati dan pikirannya terbuka kepada pewahyuan Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya orang-orang yang rohaninya masih mati, belum dibangkitkan oleh Allah, manusia jasmani, ya, itu masih tertutup pengertiannya. Psikikos, antropos, kan Paulus pernah ngajar seperti itu. Ada dua manusia, spiritual man dan apa? Manusia jasmani atau manusia duniawi. Manusia duniawi itu memaksudkan manusia-manusia yang hatinya belum diterangi, pengertiannya belum dibukakan. Mereka belum dilahirbarukan, mereka tidak akan mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah apabila diajarkan. Jadi firman ini memang berbicara kepada orang percaya. Berbicara kepada orang-orang yang mengenal wahyu Allah. Orang-orang yang belum dilahirbarukan, mereka akan selalu melawan wahyu Allah. Mereka akan mencemooh wahyu Allah, menertawakan wahyu Allah karena mereka tidak percaya kepada wahyu Allah. Nah, saudara, Alkitab katakan kalau engkau memutuskan untuk mengasihi Yesus, Yesus sendiri bilang,
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, perkenanan Allah. Sudah sejauh mana usahamu mencari kerajaan Allah? Mencari kerajaan Allah itu adalah mencari kebenaran Allah. Kerajaan Allah tidak bersifat lokasi. Ini pergantian topik Yesus dari Kingdom of Heaven, kerajaan surga, menjadi Kingdom of God, kerajaan Allah. Kingdom of Heaven itu sesuatu yang luas sekali. Sesuatu yang bersifat personal. Tapi sekarang Yesus menawarkan sesuatu yang prinsipal. Yang engkau bisa mengerti dengan praktis kerajaan Allah. Ini sama dengan konfirmasi Rasul Yesus, Paulus. Saya kan sudah bilang, sound doctrine itu diajarkan Yesus, diteruskan rasul-rasul. Rasul-rasul mempercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Kemudian sampai kepada kita, jangan diputus. Makanya saya bergiat dalam hidup saya untuk mengajarkan sound doctrine. Dan saya ingin mengajarkan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau engkau mendengar sound doctrine, engkau tahu itu kebenaran, engkau harus bertindak, praktekkan di dalam hidupmu. Jangan tinggal di tempat atau di gereja yang tidak mengajarkan sound doctrine, tidak mengkhotbahkan sound doctrine. Saya bilang kalau engkau ada di situ, keluar dari situ. Kalau orang-orangnya tidak komitmen mengajarkan sound doctrine, tidak bicara tentang sound doctrine, kerajaan Allah itu bukan aktivitas rohani. Makanya kan secara psikologi manusia itu kadang-kadang nanti sudah dia usianya sudah mulai tua, sudah mau pensiun, dia baru memikirkan hal-hal yang rohani. Misalnya terlibat dalam kegiatan rohani, terlibat dalam panitia ini, mulai rajin pergi ke gerejanya. Sebenarnya kan bukan itu. Prinsip yang Tuhan bicarakan itu adalah prinsip yang komplit, yaitu pengajaran. Paulus bilang Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi tidak ada kaitan. Kalau engkau ingin mengikut Tuhan, engkau taruh dulu premis yang pertama. Kerajaan Allah itu hal yang paling utama dan terutama. Lalu berikutnya, baru Yesus bilang, akan ditambahkan kepadamu. Urutannya akan terjadi bagus. Posisinya akan terjadi bagus. Orang yang memberikan hidupnya untuk mencari prinsip-prinsip Tuhan, belajar sound doctrine, kemudian melakukannya dalam hidupnya. Tuhan katakan providensia Allah akan terjadi dalam hidupmu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Banyak orang yang dengar pemberitaan pengajaran sound doctrine. Ketika mereka mulai dengar khotbah saya, mereka mulai mendapat teror. Mereka mulai dibenci sama keluarganya, sama gerejanya. Karena pengajaran saya berbeda. Ya kalau mau tahu bedanya apa, silakan Anda mendengar dan memahaminya. Begitu. Sound doctrine mengajarkan engkau untuk memegang core atau inti dari firman Allah. Pengajaran itu, doktrin itu. Dari doktrin itu, lalu terjadilah praktek. Bukan praktek dulu. Jadi singkirkan apa yang engkau ketahui selama ini. Engkau sudah praktek hal tersebut, tidak ada dasarnya. Ya kalau firman Tuhan itu bilang itu salah, ya harus berubah. Saya bersedia mengubah hidup saya, menundukkan hidup saya di bawah prinsip-prinsip Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena saya percaya Alkitab itu adalah inerrant and infallible. Alkitab itu tidak pernah salah dan tidak mempunyai peluang untuk menjadi salah. Jadi saudara, ini saudara tempatkan semua angan-angan, tujuan, cita-cita, usaha, kekuatanmu di dalam pengajaran Yesus.
Pertama, taruh di dalam tujuan hidupmu. Kalau engkau katakan, aku mengasihi engkau Yesus, artinya engkau mau mencari kerajaan Allah. Jangan dulu cari yang lain. Begitu. Ini harus menjadi yang pertama. Saudara, saya sudah lihat di Australia. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang punya segalanya. Mereka berusaha seumur hidup untuk mengembangkan diri, mengakumulasi harta dalam hidup mereka. Tapi ketika mereka sudah tua, mereka sudah tidak tahu lagi mau apain harta mereka. Tidak punya keluarga, hidup sendiri. Begitu. Jadi kita akan rasa bahwa sebenarnya yang kita usahakan dalam hidup itu tidak bernilai kekal. Kalau kita masuk dalam premis yang kedua, kita berusaha mencari segala sesuatu yang Yesus bilang sebenarnya itu akan ditambahkan di dalam hidup kita. Allah akan tambahkan karir dalam hidupmu. Allah akan tambahkan dalam hidupmu ketambahan-ketambahan secara finansial. Jadi berhenti dengar itu khotbah-khotbah yang bilang beri, nanti engkau lebih kaya lagi. Beri banyak, lebih banyak. Beri sedikit, cuma sedikit. Tidak memberi, tidak ada berkat. Tidak, saudara. Makanya saya menentang pengajaran persepuluhan dibawa ke dalam gereja modern. Karena tidak alkitabiah, membawa orang menunjukkan pikiran mereka kepada uang. Gitu. Tidak melihat esensi kerajaan Allah. Bahwa hidup itu adalah hidup yang diberkati. Di sini Yesus bilang, kerajaan Allah dan kebenarannya, aletheia itu harus ditempatkan menjadi yang pertama dan utama. Usahamu sudah sampai di mana? Mencari kerajaan Allah sudah sampai di mana? Apakah engkau meluangkan waktu yang banyak? Atau engkau berpikir, sekarang saya sudah tua, saya mau cari hal-hal rohani. Hal-hal rohani cuma kegiatan-kegiatan rohani. Terlibat panitia ini, dipanggil sebagai ini, menjadi orang ini, jadi majelis dan sebagainya. Bukan itu. Yang engkau akan bawa di dalam kekekalan adalah prinsip kebenaran. Kebenaran melintasi segala sesuatu. Mempercayai pengajaran yang benar. Maka engkau bisa mempraktekkan dalam praktek beriman yang benar. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.